Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Tapi apa respon Petrus? Ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Dia rasa diri hebat, rasa diri kuat. Di dalam Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus merasa diri. Tidak mungkin dia menyangkal Yesus. Dia rasa diri kuat. Bahkan ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Tapi dia masih bilang, semua tergoncang iman, aku sekali-kali tidak. Beberapa jam kemudian, habis dia. Hanya dengan pencobaan yang sangat remeh. Mengapa sangat remeh? Seorang perempuan hanya datang. Engkau bersama-sama dengan dia, langsung menyangkal. Bukan pedang yang ditaruh di leher Petrus. Bukan pemancungan kepala. Bukan dibakar. Bukan dianiaya. Hanya sebuah pertanyaan. Engkau bersama-sama dengan dia. Langsung menyangkal. Seluruh omongan tadi hancur lebur. Petrus kira dia kuat. Tapi fakta menunjukkan betapa lemahnya dia. Setiap orang yang rasa diri, saya orang kuat, sadar kita itu lemah. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya dia tidak jatuh. Sadar kelemahan kita. Moller bilang, orang Kristen harus menyadari bahwa pencobaan adalah ancaman nyata dan sehari-hari terhadap persekutuan dengan Allah dan hidup dengan Kristus. Hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seorang Kristen adalah percaya bahwa dia kebal terhadap godaan. Faktanya, kegagalan untuk memperhitungkan bahaya pencobaan menunjukkan kesalahpahaman yang parah tentang Injil. Setiap kita punya titik lemah masing-masing. Tidak ada Superman rohani. Setiap kita punya titik lemah. Ada yang lemah dalam urusan keuangan sehingga gampang jatuh di dalam upaya mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak halal. Ada yang lemah dalam hal emosi sehingga mudah marah, mudah tersinggung, mudah memaki, mengumpat, memukul, membenci, tidak mau mengampuni. Ada yang lemah dalam hal kerendahan hati sehingga mudah menjadi sombong dengan sedikit pujian. Ada yang lemah dalam kejujuran sehingga mudah berbohong untuk hal yang kecil apapun. Ada yang lemah dengan kepuasan diri sehingga mudah iri hati, cemburu kepada orang. Ada yang lemah dalam hal penghargaan sehingga dengan mudah menghina orang lain. Macam-macam kita bisa daftarkan sebanyak-banyak. Kita masing-masing tahu di mana titik lemah kita. Tapi persoalannya bukan kita tahu di mana titik lemah kita. Iblis juga tahu di mana titik lemah kita. Itu masalahnya. Kalau dia tahu, dia siap menyerah pada titik lemah itu. Kalau dia tahu titik lemah saudara adalah uang, dia akan membawa saudara pada keadaan-keadaan di mana saudara bisa mendapatkan uang secara tidak halal. Maka banyak orang Kristen akhirnya mencari nafkah dengan cara-cara yang haram. Kalau dia tahu saudara itu lemah dalam emosi, sedikit hal itu bisa marah sambil pukul, sambil maki. Lalu iblis mengatur sehingga orang-orang hari itu di sekitar dia menjengkelkan semua. Dan berapa banyak kita yang jatuh. Dan macam-macam hal yang lain. Semua kita lemah. Titik lemah kita masing-masing diserang oleh iblis. Tidak ada orang Superman rohani. Sekuat apapun tekad kita, kita lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau sudah begini, di antara kita, siapa yang bisa kuat melawan iblis? Tidak ada. Semua kita pasti hancur. Pasti jatuh. Tidak ada Superman rohani. Jangan ada yang rasa diri hebat. Sehebat-hebat kamu. Di luar anugerah Tuhan, kamu habis. Lawanmu si iblis. Nah, kalau lawan begitu hebat dan saya begitu lemah, terus bagaimana dong? Disinilah kita butuh doa. Janganlah membawaku dalam pencobaan. Lepaskanlah saya daripada yang jahat. Doa seperti ini adalah pengakuan iman di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya rapuh, saya lemah. Itu pengakuan pertama dari doa ini. Mengaku diri lemah dan tidak berdaya. Tapi ada pengakuan kedua di dalam doa ini. Pengakuan bahwa hanya anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang bisa membuat saya bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau saya bisa bertahan dalam pencobaan, saya bisa menang terhadap pencobaan, itu anugerah Tuhan, itu pertolongan Tuhan, bukan saya. Karena itu saudara-saudara, kita butuh doa ini setiap hari. Albert Mohler kata, orang Kristen harus menaikkan doa ini serta memohon rahmat dari Tuhan untuk mengatasi godaan sampai masuk lubang kubur. Tiap hari seperti kita minta makan tiap hari, minta ampun tiap hari, minta pertolongan Tuhan dalam menghadapi pencobaan tiap hari sampai masuk lubang kubur. Mohler lagi, hanya dengan memohon kekuatan secara teratur kepada Tuhan untuk mengatasi godaan, kita akan bertahan sampai akhir. Semua yang rasa diri kuat, kamu memerlukan doa ini. Semua yang rasa diri lemah, kita memerlukan doa ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada si jahat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku lemah.